Hai semuanya, hello apa kabar? everything. Kenapa hello everything? Karena halo semuanya. Oke, baik. Apa kabar kalian yang mendengarkan podcast kita, apapun keadaan kalian, tetap semangat. Amen. Karena apapun berita yang terjadi, apapun yang sedang terjadi saat ini, pokoknya kita berdoa supaya keadaan di dunia ini cepat membaik. Amin. Dan berlalu, COVID berlalu. Amin. Gitu. Hush. Anyway, podcast episode ini disponsori oleh Le Mineral. Tadi katanya aus sayang. Iya sih. Agak kering nih. Kalian tahu kan kita memang pecinta Le Mineral, dan kita selalu nyetok Le Mineral di rumah. Yep. Yang nonton Instagram, vlog, Instastory aku pasti sering banget menemukan ada botol-botol Le Mineral di dalam konten kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Silakan Bapak diminum. Atau aku juga pasti bakal haus sih, makanya aku nyetok di sini. Ada cemilan juga. Ada rasa manisnya. Iya. Mantap. Refreshing. Oke. Kita bakal ngebahas apa sih sayang topik ini? This is like the topic that always gets asked ya. Selalu ditanya sama kita misalnya pertanyaan banyak banget. Tapi sebetulnya pada saatnya even susah. rohani, even gak rohani. Iya. Instagram Live, Instagram Story, YouTube, Q&A, semua pasti ada pertanyaan ini. How do you know if he or she's the one? Jeng. Jujur menurut aku jawabannya nggak ada. Kenapa kayak gitu? Karena banyak orang berpikir kalau dia tuh jodohku ya, memang dia itu yang udah Tuhan tetapkan buat aku. Kayak lu lahir ke dunia, gitu kan, jadi bayi. Terus Tuhan udah pilih lagi another bayi yang bakalan menjadi jodoh lo. Jadi nanti ketika kalian ketemu, bersatu, menikah, itu langgeng seumur hidup, kagak ada masalah, kagak ada konflik, kagak bakalan divorce tuh gitu. Itu I don't think that's the right concept gitu. Karena menurut aku sebenarnya nggak ada tuh yang kayak namanya jodoh dari Tuhan. Gimana ya? Bukan gitu sih ngomongnya. Gak ada yang pas banget. Nggak ada tuh, the one tuh nggak ada. Yeah, there is the no one tuh nggak ada. Yeah. I mean, for us, for our experience ya. When aku ketemu sama Acha, terus kita mulai pacaran, komunikasi dulu, terus habis itu lebih dekat lagi, pacaran, long distance juga, lewat proses lagi, habis itu kita menikah gitu kan. Tapi tujuannya selalu menikah waktu kita pacaran. Sebetulnya I didn't know kalau Acha itu the one sih sebetulnya. Tapi aku melihat beberapa hal di hidupnya yang aku pengen di hidup saya. Aku lihat beberapa karakteristik, dia punya diligence, orangnya baik hati, penuh dengan kasih ya kadang-kadang. Kenapa harus ada kadang-kadang sih Pak? Kalau dia lapar, udah deh, dia tuh kayak jutek banget. Tapi she had a lot of things that I wanted in my life gitu. Aku merasa aku kayak connect gitu loh. Gimana sih aku merasa kayak I don't know if I should marry her at that time, right? I don't know. But what I did know, right, is that I wanted to commit myself to her. Aku mau berkomitmen. Berkomitmen. Coba berkomitmen. Ya, berkomitmen gitu loh. Karena I see a lot of things that I liked in Acha. I saw a lot of things that I wanted in my life because I saw, not only saw but experienced with you gitu loh. Jadi kayak saat kita sangat down itu waktu LDR, aku lihat betapa kamu kayak perseverance bertekun ya. Iya. Bertekun dan lain sebagainya, kita berjuang bersama. Menurut aku konsepnya podcastnya agak dalam karena ini akan menentukan mungkin ya keputusan kalian untuk memilih jodoh. Tapi menurut kita nih sebenarnya bukan he or she is the one yang harus dicari atau dipertanyakan, tapi yang harus dipertanyakan lebih ke am I ready to be the one gitu loh. Jadi kayak
lebih ke tanya diri sendiri gitu. Mungkin kan selama ini fokusnya lebih kayak nyari orang-orang, dia bukan jodohku ya, si dia bukannya jodohku. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih penting adalah tanya ke diri sendiri, gue udah siap belum untuk jadi jodohnya orang? Gue udah siap belum untuk masuk ke dunia pernikahan? Gue udah siap belum jadi suami atau istri buat seseorang ini? Gitu. Ya, karena kayak misalnya kalau kita bilang dia kayak not the one deh, atau dia nggak tahu, terus ganti mulu, pacaran mulu. Padahal masalahnya bukan mereka tapi lu sendiri. Gitu. Bisa loh. Iya benar. Orang saking apa ya, especially when you're looking really hard to find someone to marry. You know, it's not how it's supposed to be gitu. Like we have to get ourselves ready. You know, we have to be prepared buat pernikahan, karena marriage is not meant for selfish people. Nah, sebelum lebih dalam lagi, itu dia makanya tadi aku udah tulis nih beberapa topik yang menurut aku ini bakal kita bahas juga. Apakah kita udah siap atau belum? Ini adalah ciri-ciri yang menurut aku untuk kamu mengetahui, untuk bisa jadi evaluasi buat diri kamu. Oke, gue udah siap atau belum ya? Ada 3 tanda. Yang pertama, mature atau dewasa secara personality dan spiritual. Mau bahas itu dulu atau mau aku sebutin semuanya? Satu-satu aja dulu. Ya, itu yang pertama, mature atau dewasa secara personality dan spiritual. Yang jelas kita harus mature. Nggak mungkin kita dewasa, mature. Mature. Gimana? Mature. Mature. Baik. Tulisannya mature. Beda banget, jauh banget ya. Anyway, ya yang pasti kita harus mature. Karena kalau misalnya kita nggak dewasa, ya ampun itu capek banget, yang namanya pacaran aja capek banget. Banyak banget hal-hal yang bisa menjadi bahan konflik kalau kita atau pasangan nggak dewasa. Dan juga nggak secara personality, tapi juga menurut aku harus secara spiritual. Jadi maksudnya apa nih mature secara spiritual? Kita harus menjadi orang yang sangat rohani? Oh bukan seperti itu. Maksud aku adalah di dalam kerohanian kita itu harus punya pengalaman sama Tuhan yang lebih dalam gitu loh, dibandingin sama dulu kita yang dulu. Ngerti gak sih sayang? Maksudnya kita itu sudah melewati banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita itu semakin dekat sama Tuhan. You know what I mean? More experiences. Iya. With God. Kayak misalnya contohnya dulu aku berjuang untuk Tuhan, kenapa aku umur segini belum ketemu nih calon suami aku, sedangkan teman-teman aku yang lain udah nikah, udah punya anak, hamil kedua gitu kan. Jadi kan aku kan bergumul sama Tuhan kan. Itu kan ada experience sama Tuhan kan. Dari situ membuat kerohanian aku juga semakin dewasa gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Kok pandangannya Andy gitu? Kenapa sih? Nah, like buat aku ya, kita memang harus dewasa. Karena kedewasaan itu akibatnya tuh pengen bertumbuh, gitu ya. Like it's when you're mature, that means you're growing, gitu loh. Or you have grown. Nah, Lucas can be so annoying ya. Kalau kalian ya lihat di stories atau di post, di vlog, lucu banget, aku pengen cubit gitu kan. pengen cium. Tapi kalian tuh nggak lihat, you're able to turn it off. We're not able to turn it off gitu loh. Gitu. Lucas tuh selalu bersama kita, dia hidup bersama kita gitu. 24 hours, 7 days a week gitu. Dan kita bisa. Dan kadang-kadang dia bisa annoying banget yang kayak gitu kan. We love our son. Okay? Baru mulai toddler dia tuh. We love our son to bits. Okay, tapi there are things yang ada pesan-pesan yang kita bisa belajar dari Lucas juga gitu ya. Dan wajar lah dia masih baik kan. Selalu minta ini, minta itu. Harus dia diperhatiin. Dia harus diperhatiin. Apapun yang dia pengen harus diturutin. Apalagi kita harus ikut schedule dia. Apa yang dia rasain tuh pasti dia utarakan gitu. Iya gitu. Dia kayak lapar nangis, ngantuk nangis. Selalu ada maunya. Ada yang sakit nangis gitu kan. Ya padahal kadang-kadang kayak kita tuh nggak kayak gimana ya, sedihnya kayak kita nggak rasa kasihnya dibalikin gitu kan. Tapi lewat
pelukannya kadang-kadang, you know. Sometimes he just runs, he just watches TV or he just plays, right? It's like we're in Tapi the dia mau background. kok sekarang kalau disuruh sayang. Mau sayang di gini-gini. Iya. Nah, sometimes in a relationship there is a person like that. Iya, Gak iya, mau saling mengerti gitu kan. Like that is not for me. That's not ready for a relationship. That's still a baby. Gitu loh. It's still a baby. You're not Belum ready for a siap itu relationship buat because untuk satu hubungan. kadang-kadang orang in a relationship they cannot communicate that too, you know? Oh, You know? iya. Jadi maksudnya orang-orang tuh dalam pacaran nggak bisa mengkomunikasikan apa isi hatinya dia, tapi dia langsung keluarnya tuh emosi, marah, menggerutu, ngomel, moody gitu loh. So you respond with your emotions, you don't respond with your words. Iya, betul. Itu bikin konflik banget. Sebab iya, betul. Kita tuh we don't understand. Like we are different. We've been married for about almost 4 years now, right? Udah 4 tahun, udah 4 tahun, Bapak. sorry. Udah 4 tahun, oke? Okay? Di dalam 4 tahun ini 4 tahun tuh lumayan lama yo. It's long, like it's pretty long. Not comparing to like mom and dad yang udah berapa puluh tahun ya. Tapi we're still trying to figure each other out. Iya. Ngerti nggak? Like we're still day by day kita berjuang untuk mempelajari dan saling mengerti gitu loh. Iya. Every day loh guys, and it's not easy. Bener. Right? Just imagine kalau kalian udah pacaran baru berapa bulan, responnya cuman pakai emosi doang. Iya. You know, like how do you make it? Kelar gitu, deh. You know? Iya. Itu jadi kita harus dewasa dalam semua pemikiran kita, respon kita, karakter kita, keputusan kita dan lain sebagainya. Sebab kalau kita bilang you know, how do we know if he or she's the right one? Yeah, maybe you're not the right one. Yeah. Jeng. Yeah, because we have to learn. Kita harus belajar tiap hari, harus bertumbuh. Kalau sesuatu yang nggak bertumbuh tuh mati. You know? Karena kita juga percaya kalau misalnya kita udah ready to be the one, kita udah ready, we are the one. Nanti Tuhan juga pasti akan mempertemukan dengan seseorang yang kita juga bisa pilih nih. Dia memang sepadannya sama gue. Atau kita juga bisa jadi berpikir, kayaknya enggak deh, dia belum sepadan sama gue gitu. Banyak yang gue nggak serak nih gitu. Karena kamu sudah menjadi the one gitu. Sudah ini ciri-cirinya yang mau kita bahas. Yang pertama tadi ya dewasa itu mature. Iya, kalau gue boleh tambahin itu. Nggak boleh. Iya. Ya boleh. Kalau kita masih pakai emosi buat ambil keputusan, pikirin dulu baik-baik gitu loh. You have to think about it. Misalnya nih kita ada A ketemu sama B, ya. Terus A nih kayak, waduh ada butterflies in the stomach, jatuh cinta, cinlok gitu. Which is nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Tetapi ya di saat itu kita nggak pikirin bener-bener gitu loh, you know what I mean? Nggak pikirin bener-bener dan mateng-mateng, terus lalu ambil keputusan. A langsung tembak B gitu kan, you know, tanpa tanya orang tuanya misalnya, atau mentornya, atau pastornya, atau apa, I don't know, whatever. And then all of a sudden things start to fall apart in the relationship because A had so much expectation on B. Oh, si A itu punya harapan yang sangat tinggi kepada B, tapi ternyata si B itu tidak bisa memenuhi ekspektasi itu. Yeah, right. Setelah menikah. Whose fault is that? Ya salah si A, kenapa mengambil keputusan terlalu terburu-buru. Iya, tapi dua-duanya sih menurut gua. That's why like when you make a decision just based on emotion and impulse decision, those things don't tend to last long gitu loh. Bener. Misalnya kalau gini, ini selalu deh misalnya kalau di youth atau di gereja, pacaran di dalam gereja. Ya, ada beberapa yang datang, "Kak, aku suka nih sama ini." Gitu, dia lucu, ini orangnya baik. Oh, that's good, you know. Tapi kan aku selalu kasih tahu mereka gitu loh. What about 3 years from now? What happens? What happens kalau kalian berdua doesn't work out? What is the exit strategy? Kalian berdua itu udah dewasa nggak buat memutuskan? Oke, kita nggak mau pacaran lagi karena this didn't work out, which is fine, you know. Atau habis itu pindah gereja, nggak datang ke gereja, lebih jauh dari Tuhan.
Gitu loh. Jadi are you saying maksud kamu harus dipikirin jauh ke depan ya? Apalagi jangan yang kayak di dalam satu komunitas. Jangan tergesa-gesa gitu ambil keputusan. Gedebrak-gedebrak gitu. Nggak boleh. Kayak when you commit yourself to someone, it's you're giving everything to that person gitu loh. Artinya you're giving your trust, you're giving your time, you're giving your investment, you're giving your emotional strength juga. You know, it's a big thing gitu loh. Dan kita nggak boleh ambil keputusan kayak begitu karena dia cantik, karena dia cantik atau karena cuman dia apa ya? Ada benefit yang lain, maybe. Benefit yang lain, maybe. I don't know what that means, but I think I know what it means. But you know, we just can't take a simple decisions like that. You know what I mean? Iya. And it's very important that we really think it through. Harus dipikirin dulu baik-baik. Dan gitu. doain juga. Betul. Tanya dulu orang tua gitu kan. Tanya dulu mentor, teman-teman baik gitu kan. Teman-teman dekat, teman-teman baik. Good friends, good friends. Iya. Yeah. Oke. Terus poin yang berikutnya menurut aku kalau misalnya kita udah siap itu ciri-cirinya adalah kita independen atau mandiri secara karakter dan juga finansial. Okay, what do you mean by that? Jadi maksudnya kita itu tidak bergantung sama orang lain. Nah jujur, aku juga pernah share kan di podcast yang sebelumnya. Kalau sebelum pacaran sama Andy, aku tuh clingy banget. Jadi aku bisa bilang aku tidak independen gitu loh. Maksudnya aku tahu aku itu hidup Tuhan yang lindungin. Tapi di dunia ini aku kayak ngerasa aku nggak bisa tuh yang namanya ngapa-ngapain sendiri gitu. Aku merasa harus ditemenin. Kayak... mau kerja harus ada yang temenin, pulang kerja harus ada yang temenin gitu. Mungkin memang culture juga kali ya, atau I don't know. Tapi I'm not trying to blame my parents to gedein aku. Cuma maksud aku ya akhirnya aku belajar banyak lah gitu pacaran sama Andy, mengajar aku untuk lebih independen, especially karena long distance. Andy di Australia, aku di Indonesia, jadi aku harus mengerjakan semuanya secara sendiri dan juga secara finansial. Maksudnya ya udah jelas nggak bergantung sama orang tua lagi untuk keuangan, karena nggak enak banget kalau misalnya masih bergantung. Yeah, I agree. Yeah, I think ada kumis. Yeah, I think you're right. You know, like kita harus independent. We're able to make our own decisions. We're able to express our own feelings. I think you need to have a job before you start dating. That's an important thing. Karena siapa yang bayar? Orang tua yang bayar? Atau gimana gitu loh. If this is your hard-earned money that you work very hard for, and then you want to use this money to bless someone special in your life, itu lebih bermakna, ya nggak sih? You know, you worked a long time, you know, long hours, and then you use the fruit of your loins to pay for something to have a special time with someone. I think it's worth a lot. Gitu. And to be honest, menurut aku it affecting the way you think juga sih, the way you take your decision, you make decision. Mempengaruhi banget nih kalau misalnya kamu memang sudah independen secara finansial atau masih bergantung sama orang lain tentang keuangan. Itu akan mempengaruhi banget cara kamu berpikir, mengambil keputusan, melihat segala sesuatu, merespons segala sesuatu. Itu ngaruh banget ke pacaran. Jadi ya nggak salah juga sih kalau memang kamu udah mau mulai pacaran walaupun belum ada kerjaan. Tapi to be honest, mau dibawa kemana memang pacarannya? Udah siap belum menikah itu berarti? Like it's different ya, right? Like misalnya you work but you can't afford to go out. Iya. Like there's a lot of karena ada kebutuhan lain. Tapi at least independent. You're independent gitu. That's the thing. That's the main key of it all. Poin yang ketiga, saya haus juga. Yang ketiga adalah selfless atau tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Gue taruh situ soalnya kalau nggak ntar lipstick gue kena. Why don't you open your own bottle? Biar enggak selalu ada lipstick deh di botol gua, di apa, my cups, my mugs yang aku pakai. Anyway. Kan nggak boleh egois. Iya maaf. Iya itu tadi sebenarnya kita udah sempat bahas yang di mature ya, karena menurut aku kalau misalnya
capek banget gitu loh kalau pacaran sama orang yang semuanya harus tentang dia, it's all about her atau it's all about him. Kita tuh capek banget dan kasihan loh orang yang selalu mengalah, itu pasti ada batasnya dia kesabarannya. Mungkin ketika pacaran dia masih sabar, ketika sudah menikah itu aslinya pasti akan, menurut aku akan keluar, dia akan apa adanya dan bisa jadi bom waktu. Let me give you a scenario. Skenario ya. Apa? Misalnya, gua tuh kayak very demanding. Menuntut. Gue selalu demanding. Tapi kamu udah jatuh cinta nih sama gue misalnya. Lalu apa yang gue mau, lu harus lakuin. Misalnya kalau gue mau makan ini, beliin dong. Terus habis itu kayak kita pacaran, kita keluar, aku kayak not in the mood kan. Terus kamu berusaha buat bikin gue in the mood, try to make me laugh, tapi gue masih nggak mau gitu kan. Lalu lu beliin gue hadiah, tapi gue lihat hadiahnya, oh ya, tapi nggak terlalu senang gitu kan. Mungkin emang barangnya nggak kamu suka, bukan your favorite, tapi kamu ya udah tinggal menghargai effort aku gitu. Gitu ya, tapi nggak terlalu menghargai. But I see you doing something, gitu kan. Terus? It's like you're going the extra mile for me, right? Yeah. Because I'm so selfish. Right, that you have to turn into someone else. Ngerti nggak? Jadi aku berubah menjadi orang lain, bukan aku. Not you, gitu. Iya. That's what selfishness does. Like selfish, you're so selfish, you have this gravitational pull. Gravity sehingga tuh semua atau ada beberapa orang yang mereka berubah saat ketemu sama lo gitu loh. Does that make sense? Like it's an effect gitu. Iya. It Tapi affects kan people. orang yang berubah itu bakalan suatu hari bakalan jenuh dan capek dan reach the point yang kayak udah gue udah muak gitu. Bayangin kalau udah nikah. Iya. Gitu loh. Iya. Makanya like saat udah mentok nih, misalnya lu udah mentok terus klik, udah langsung everything just falls apart. Oke, aku akan terbuka di podcast ini ya. Jadi apa sih? Belum apa-apa udah. Ini tentang gue gak? Enggak. Kenapa sih lo takut? Kok insecure? Kalau misalnya gak ada apa-apa gak apa-apa kali. Jadi ternyata aku tuh gak sadar dulu tuh aku orangnya selfish. Gila. Masa? Iya. Aku gak sadar dulu. Maksudnya dulu banget ya. Sampai ada sahabat aku namanya Gogi. I love her so much. Dia yang menyadarkan aku kalau aku tuh selfish gitu. Kayak jadi kita lumayan deket aku sama Gogi ini. Terus satu ketika aku ngerasa dia menjauh dari aku. Terus kayak beberapa bulan gitu it going on. Karena biasanya aku selalu main ke apartemen dia. Aku nge-gym di apartemen dia. Kita hang out kemana-mana. Ngobrol gitu. Terus tapi aku ngerasa banget dia kayak selalu menghindar dari aku. Tapi aku kayak udah deh, I'm giving her space. Sampai satu waktu dia ngomong sama aku gitu. Kayak dia ngerasa jenuh, kayak muak gitu kali ya sama aku, karena menurut dia it's all about me gitu, kayak selalu aku kalau ngobrol nggak pernah tentang dia atau aku nanya tentang dia gimana, fokusnya tuh selalu aku gitu loh. Terus di situ aku kayak ketampar karena aku nggak ngerasa, gila ya kalau dipikir-pikir tuh, wow, ada loh orang kayak gitu. Gue dulu kayak gitu. Dan gue sepolos itu sampai gue gak nyadar kalau gue kayak gitu. Entah polos apa bodoh ya. Tapi puji Tuhan, haleluya ya. Tuhan memberikan sahabat yang baik, yang berani ngomong langsung ke depan aku. Karena kan ada juga orang yang mungkin gak ngomong tapi ngomongin di belakang, which is more hurt gitu loh. Jadi lebih nyakitin. Aku lebih appreciate orang yang ngomong langsung ke di depan kita, karena itu menjadi evaluasi buat kita gitu. That's why dari situ aku kayak awalnya of course aku dalam hati kayak defensive ya. Iya kayak, masa sih enggak, tapi setelah aku pikirin lama-lama, gila iya bener juga loh gitu. Kayak dia kan memang ngambil psikolog kan backgroundnya, jadi dia kayak ngasih tahu gitu. Kenapa menurut dia nih kenapa aku kayak gitu. Long story deh pokoknya, cara aku dibesarkan bla 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 gitu, my support system and everything, terus and it all makes sense. Jadi gue kayak gue cuma bisa diem doang loh. Abis itu gue minta maaf sih gitu. Jadi itu benar-benar kayak ibarat aku berasa ketampar, dan di situ aku masih pacaran deh kayaknya sama kamu. Masih pacaran ya? Iya masih pacaran sama Indi. Jadi aku baru sadar, kalau misalnya ketemu orang, I always talk about me gitu. Kayak my achievement, my jobs, my latest deal with brand or products gitu.
Walaupun ya mungkin sekarang aku punya job kayak influencer, kayak orang-orang banyak yang ngefans dan segala macam. Tapi sekarang I always try to ask yang orang lain tuh, kalau misalnya aku ketemu sama temen nih, kayak keadaan dia gimana, how are you, apa yang dia lagi dealing atau facing lately gitu loh. I have to stop it because I don't feel that that's entirely accurate. Why do I say this? Is because I don't think when you have your conversations, it's based on kesombongan. I feel like it was based on excitement. Ya, artinya kayak misalnya nih, kamu ngomongin tentang kamu karena kamu excited gitu loh. Gitu. And you wanted to share your excitement. I don't think that you were like that because I wouldn't have dated you if you were like that. Like, to be honest, you know what I mean? Like, that's something that I would have. Nih kok Acha ngomongin dia mulu gitu loh. Iya. Mungkin bukan sombong kali yang gue maksud, tapi memang selfish gitu loh. Maksudnya selfish, kayak emang senternya ke gue mulu gitu loh. Yeah, but I mean, I'm not trying to downplay anything that Gogi is saying. But I'm just saying is that I felt like when you talked about what you were doing, you were excited about it because you had a passion about it. You know what I mean? Yeah. Dan I mean, like, it's a good thing. However, kita harus ada kayak hikmat buat control, balance the conversation. When you talk, when you not talk. When you should talk, when you should shut up. You know, when you should go, when you should stay. Gitu. And plus tipe aku dulu tambahan. Aku dulu tipe orang yang kayak harus selalu mengisi kekosongan dengan pembicaraan gitu loh. Kayak menurut gue nggak suka awkwardness gitu ya. Iya, kayak awkward banget nih kalau diem-dieman atau kalau apa. Jadi aku I tend to start the conversation ya, biasanya ngomongin gue lah gitu, dari bukan nanya tentang dia, kesana gue kepo atau mau tahu. Jadi aku cenderung untuk memulai percakapan dengan bahan gue sendiri gitu. Which is ternyata kalau keseringan nggak bagus. Ya puji Tuhan sih aku belajar. Jadi sekarang aku kayak, makanya kalau misalnya udah punya teman atau yang udah deket, kayak aku nggak mau talk about me mulu. Ya aku mau dia juga ngobrol tentang dia gitu loh. I mean, like, it's a conversation yang I value is an equal conversation, a balanced conversation kan. Kayak kita ngomong. Misalnya kalau pacaran juga jangan ngomongin gua mulu, apalagi kalau baru PDKT-an gitu loh. Tapi kalau pacaran mungkin enggak, sayang, karena kan kalau PDKT pasti pengen tahu dong tentang si pasangan. Cuma mungkin maksudnya selfish di sini adalah kayak semuanya tuh ritme pacarnya tuh harus ngikutin yang lo mau gitu loh. Kayak mau nonton apa harus ngikutin movie yang gue mau, makan di mana harus ngikutin makanan kesukaan gue. Rencana liburan harus ke tempat yang gue suka gitu loh. But what I'm saying is like pas PDKT-annya. Is that a word? PDKT-an? PDKT. Oh, habis PDKT. Just be humble. Like, it's hard sometimes, you know, like. Maksudnya susah untuk rendah hati pas PDKT? Iya, gitu. Kenapa? Gini. Mau bragging? Gini, it's like, like when I say for example, okay, you have you're sitting across the table from a very attractive, beautiful, right, smart, intelligent woman like yourself. Okay, so this is our little illustration. Yeah, and the fact that I can have the privilege of your time sitting in front of me, that you agreed to meet with me and have dinner with me, right, is a big deal for me. Jadi istilahnya gue ini sekarang lagi menjualan nih. Iya gak sih? Iya. Jadi kadang-kadang I'm not gonna say this only for the guys, but buat cewek juga ya, kayak benar. there has to be a balance of how much you put out gitu. Artinya what I mean put out is like berapa sih lu mau ngomong tentang lu sendiri. Oh ya baru dapat kerjaan nih, mau tick the boxes kan, gue ada duit ini, gue ada duit box. Gue ada kerjaan, baru dipromosi, mau secure. Baru DP rumah juga, aduh ya puji Tuhan, ada puji Tuhannya juga. Sama bagus semuanya aman gitu loh kan, aku ada manajer di sini, ada beberapa anak buah, wah sih karir tak. Suka pelayanan, aku memang pelayanan di gereja, aku kayak gini di gereja aku, kalau. Nggak sayang, tapi I remember kamu dulu nggak banyak ngomong pas lagi saya jalan. That's why I didn't want to push
myself too much gitu loh in my conversation. Atau kamu nervous? That too. Tapi gini kayak like when I first started when we had our date, right? And I remember it was our conversation in Koi. I remember myself have a balanced conversation. Have a balanced You talk to yourself. I said, have a balanced conversation. That's why when we chatted, we chat for a long time loh. Dan aku orangnya tipenya nggak suka ngomong gitu loh. Aku nggak suka. I'm not a chatty person. Yeah. Just only because of this podcast I'm chatting. But what I'm saying is, jelas ini podcast ngomong doang isinya. Iya, tapi gini kayak I try to remember myself, have a balanced conversation. Am I speaking too much? Am I giving too much of my opinion? Am I pushing my agenda too much gitu loh? You know what I mean? And yeah, these are the sort of things. Yeah, like for me, you know, we have to humble ourselves and just be quiet. So I can let you talk. If that makes any sense, you know. Nah makanya itu dia sebenarnya balik lagi diperlukan kedewasaan. Untuk tahu kapan ngerem. Itu sih yang paling penting sih, dewasaan. Karena kedewasaan it's a multiple fruit. Dan umur tuh nggak menentukan loh, kayak udah dewasa apa enggak. Yeah, but I'm not talking about age. Ya iya enggak, cuma maksudnya sometimes people tend to like ya kalau udah tua udah pasti dewasa loh. Ya itu bukan guarantee aja sih. But anyway, let me finish this illustration, right? How do we know if he or she's the right one? Yeah. As a closing, we can't put the question to the person, right? You have to put the question to yourself. Yep. How do I know if I'm the right one for the other one? Yep. Yeah. So that's important. We need to break it down. There is no question about it. How do I know if he or she's the right one? If you want to commit to that person, you commit to that person. That's love. Love is commitment, right? It's not a funny feeling in your stomach. It's not how he or she makes you feel when you're sleeping alone at night and dreaming about, you know, the date you're going to get married dan cari tempat dan peresmanan makanan gimana, makanannya apa gitu kan. No, it's not about that. It's about commitment and trust and perseverance. And forgiveness and encouragement and moving forward. That's what marriage is about. Okay, that's only a small aspect of it, to be honest. Yeah. Nah, misalnya nih, kalau we need another episode to talk about it more. Yeah, I know. But I wanted to finish with this, right? Okay. So if someone there out in podcast land, okay, is saying, how do I know if he or she is the right one to marry? Yeah. Okay. You need to ask yourself, right? Kamu harus tanya diri kamu sendiri. You have to ask yourself this, right? Obviously, am I the right one? Apakah saya apa ya bahasa Indonesianya? Am I the right one? Susah. Am I the right one? Apakah saya apa ya bahasa Indonesianya? There goes the momentum. Just totally ruined the momentum of this podcast. This is gone. Let's close it. just cut it. Tapi emang bener, coba deh komen apa. Coba bahasa Indonesianya apa? Am I the right one? Apakah saya satu-satunya yang benar? Enggak kayak gitu loh. Kadang-kadang itu susah, saya harus disiapin dulu, nggak bisa spontan. Belain diri sendiri kayaknya. Ya udah, kalau ada yang bantuin gue boleh komen. Nah, I mean, how do I finish this now? Ya udah. Like this. Would you marry someone who is immature? Who is selfish, who is arrogant, not who independent, is self-centered, who is codependent, right? Who is someone that is very reactive. Yeah. Would you even want to date that person? Yeah. Let alone marry that person. No, tapi kalau misalnya jatuh cinta, ya semua bisa itu sih, sayang lebih sabar, lebih ngalah. Bisa. Semua akan lebih go extra miles. Tapi misalnya kalau orangnya udah dewasa terus melihat orang kayak begitu, right? With the things that I mentioned before, yeah. Obviously that person will want to date that person, right?
See what I'm saying? Jadi kita harus memang buka mata kita tuh lebar-lebar. Buka telinga, apalagi masih pacaran. Guys, gengs, harus banget buka telinga mata lebar-lebar. Informasi yang kamu terima itu benar-benar harus dijadiin bahan evaluasi. Jangan kayak malah ditepis atau di-deny. Yeah, and listen to your advice. Listen to your parents' advice. Iya. Listen to people who you allow into your life, ya, yang memang kamu hargain apa input mereka, dengar gitu loh, karena kadang-kadang kita terlalu buta cinta tuh, kita nggak melihat realita gitu loh. So it's important to work on yourself first. Iya. Oke, jadi itu tadi podcast kita. Gimana kalau kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut, nggak apa-apa banget, tulis di komen. Kita akan berusaha untuk menjawab, karena ini kayak memang passion kita gitu loh, untuk untuk men-sharingkan hal-hal yang menurut kita perlu diketahui nih sebelum nikah. Karena jujur aja angka perceraian tuh sekarang semakin tinggi. Jadi ini kayak emang beban kita aja gitu loh. We wanna do it. Yeah, we wanna help as much as we can. And our experience probably is not as much as those who have been married for a long time. Tapi whatever we can help with, we want to help. Kita mau bantu, kita pun masih belajar. Mau buka hati juga, mau sharing, mau dengerin juga kalian. Dan kalau kalian tahu juga misalnya ada teman atau saudara yang sedang mengalami masa-masa galau, menentukan jodohnya, boleh kirim share podcast ini atau YouTube ini ke dia, linknya. Gitu, oke? Yeah, I think there's so much to talk about, but I think that we have to cut it. Iya. This is a vast topic. Iya, segitu dulu buat topik episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Cheers. Cheers.